Ketika mereka hampir sampai di Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 muridnya dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke desa yang ada di depanmu, dan segera setelah kamu memasukinya, kamu akan menemukan seekor keledai muda yang terikat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan ini?' katakan, 'Tuhan memerlukan keledai itu dan akan segera dikembalikan ke sini.'" Lalu mereka pergi dan menemukan seekor keledai muda yang terikat di pintu, yang di luar, di jalan, lalu mereka melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di sana bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan dengan melepaskan keledai itu?" Mereka menjawab seperti yang sudah Yesus katakan kepada mereka, dan orang-orang itu membiarkan mereka pergi. Kemudian mereka membawa keledai itu kepada Yesus, meletakkan jubah mereka di atas keledai itu, dan Yesus duduk di atasnya. Banyak orang membentangkan jubah mereka di jalan, dan yang lainnya menebarkan ranting-ranting yang mereka potong dari ladang. Orang banyak yang berjalan di depan, dan yang mengikuti berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kedatangan kerajaan Daud, nenek moyang kita. Hosana di tempat yang maha tinggi." Kemudian Yesus masuk ke Yerusalem dan pergi ke dalam bait Allah. Setelah melihat segala sesuatu di sekelilingnya, dia pergi keluar ke Betania bersama 12 muridnya, karena hari sudah larut. Keesokan harinya, ketika mereka meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ketika melihat dari kejauhan sebuah pohon arah yang berdaun, dia pergi untuk melihat apakah ada yang bisa dia temukan dari pohon itu. Namun ketika sampai di pohon itu, dia tidak menemukan apa-apa, kecuali daun-daunnya, sebab bukan musimnya buah arah. Yesus berkata kepada pohon itu, "Biarlah tidak ada orang yang pernah makan buah darimu lagi." Dan murid-muridnya mendengarnya. Kemudian mereka sampai di Yerusalem. Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mulai mengusir orang-orang yang sedang berjual beli di bait Allah. Dia membalikan meja-meja penukar uang dan kursi-kursi orang yang menjual burung-burung merpati. Dan dia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melewati bait Allah. Kemudian Yesus mengajar mereka dan berkata, "Bukankah tertulis, 'Rumahku akan disebut rumah doa bagi semua bangsa'? Akan tetapi, kamu telah membuatnya menjadi sarang perampok." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengarnya dan mencari cara bagaimana bisa membunuhnya. Namun, mereka takut padanya, karena kumpulan orang banyak itu terpesona oleh pengajarannya. Ketika malam tiba, Yesus dan murid-muridnya pergi meninggalkan kota itu. Pada pagi hari, ketika mereka sedang lewat, mereka melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Petrus teringat dan berkata kepada Yesus, "Rabi, lihat, pohon ara yang kau kutuk telah menjadi kering." Yesus menjawab mereka, "Milikilah iman di dalam Allah. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, 'Terangkatlah dan terlemparlah ke dalam laut,' dengan tidak ragu di dalam hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dia katakan akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padanya. Sebab itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Kapanpun kamu berdiri untuk berdoa, tetapi masih menyimpan kesalahan orang lain, ampunilah dia,
supaya Bapamu yang ada di sorga mengampuni kamu akan kesalahan-kesalahanmu. Namun, jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang ada di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kemudian mereka datang lagi ke Yerusalem. Sementara Yesus berjalan ke bait Allah, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi datang kepadanya dan berkata kepadanya, "Dengan kuasa apa engkau melakukan hal-hal ini? Atau siapa yang memberimu kuasa untuk melakukan hal-hal ini?" Yesus berkata kepada mereka, "Aku akan bertanya satu pertanyaan kepadamu. Jawablah aku, dan aku akan katakan kepadamu dengan kuasa apa aku melakukan hal-hal ini. Apakah baptisan Yohanes berasal dari surga atau dari manusia? Jawablah aku." Mereka berdiskusi satu dengan yang lain, katanya, "Jika kita menjawab dari surga, dia akan berkata, 'Lalu mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Akan tetapi, akankah kita menjawab dari manusia?" Para pemimpin itu takut kepada orang banyak karena mereka semua menganggap bahwa Yohanes benar-benar seorang nabi. Jadi, mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Karena itu, Yesus berkata kepada mereka, "Aku pun tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa apakah aku melakukan hal-hal ini."